Mari angkat Alkitab kita sama-sama. Mari 1, 2, 3 kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman di dalam nama Yesus. Amin. Mari berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari lebih meriah lagi saudaraku, kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Yang hari ini bersyukur kepada Tuhan katakan saya. Apakah saudara bersuka cita? Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. God is good all the time. And all the time, God is good. And all the time. Haleluya. Saudara sudah bisa ikut English service nanti malam. Haleluya. Mari berikan kemuliaan dulu bagi nama Yesus. Amen. Nah saudaraku, puji Tuhan, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Tidak ada yang seperti Dia. Dan tidak akan ada yang seperti Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak akan ada seperti Tuhan baiknya selama-lamanya saudaraku. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapa di sini yang sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Lambaikan tangan saudara katakan Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi hidup saya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan adalah tempat kita bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan saudara. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Katakan amin. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menolong hidup saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadilah kepada saya sebagaimana iman saya. Katakan amin. Saudaraku, kita semuanya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Nah, pada hari ini firman Tuhan judulnya itu, yaitu Tuhanku sanggup. Tuhanku sanggup, Tuhan Yesus sanggup. Siapa Tuhan saudara? Lebih kuat lagi, siapa Tuhan saudara? Nah pada hari ini kita mendengar firman yang judulnya Tuhan Yesus sanggup. Haleluya. Bukalah Alkitab kita dari Efesus 3 ayat 20. Mari saudaraku, lihatlah kiri kanan saudara. Siapa saudara kita yang belum bawa Alkitabnya ke tempat ini, saudara boleh bagi Alkitab saudara. Dan kita baca bersama-sama, amin. Efesus 3 ayat 20. Yang sudah dapat ayat firman Tuhannya boleh katakan amin. Mari kita baca sama-sama. Saudara siap? Efesus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Yang bagaimana Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Tuhan kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Seperti seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara pikirkan dan doakan. Seberapa besar doa saudara, Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih hebat daripada yang pernah saudara doakan. Katakan amin. Seberapa hebat saudara berpikir dan berdoa untuk itu, Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara pikirkan dan doakan. Katakan amin. Saudaraku, tentu saja dalam kehidupan kita memiliki banyak kebutuhan dan kita memiliki banyak kerinduan saudara. Dan dalam hal itu kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga percaya bahwasannya Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kita. Apakah itu kita berdoa untuk rumah baru kita berdoa supaya pekerjaan kita diberikan Tuhan yang terbaik. Kita berdoa supaya kita lulus SBMPTN. Kita bahkan berdoa supaya ada berkat-berkat Tuhan, berkat finansial datang ke dalam hidup kita. Kita berdoa supaya rumah tangga kita penuh dengan damai. Kita berdoa supaya kita yang belum diberikan anak, Tuhan berikan anak. Kita berdoa supaya kita yang belum bertemu dengan jodoh kita boleh bertemu dengan jodoh kita. Kita berdoa supaya anak-anak kita bisa berhasil dan diberkati Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Banyak kebutuhan dan kerinduan hati kita. Amin.
Tetapi kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan kita, kita tidak mendapatkan jawaban doa itu, saudara. Bahkan kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang bertentangan dengan yang kita doakan. Hal-hal yang bertentangan dengan yang kita harapkan. Kita merindukan sesuatu, dan kita doakan mengenai itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sudah kita doakan. Dan seorang hamba Tuhan namanya Paulus yang dicatat di dalam Alkitab, saudaraku, dia melihat bahwasanya apapun yang jadi di dalam kehidupan kita, apapun itu yang pernah jadi dalam kehidupan kita, jangan sampai pernah membuat kita kecewa atau trauma, apalagi marah dan dendam kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Paulus telah melihat dan telah mengalami, makanya dia berkata, saudara, bahwasannya Tuhan kita sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Katakan amin. Sehingga dia diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin Paulus untuk mencatat ayat firman Tuhan ini. Mari kita ingat bahwasanya sesungguhnya Tuhan kita memang betul-betul sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan bahkan apa yang kita pikirkan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, kita melihat kalau misalnya apabila dalam kehidupan kita doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, saudara percaya satu hal, bahwasannya Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik bagi hidup saudara. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang saudara doakan itu. Tuhan sebenarnya sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih luar biasa baik daripada yang sudah saudara doakan. Katakan amin. Dan saudaraku, apabila saudara mengalami hal yang buruk dalam hidup saudara, jangan pernah kecewa dan putus asa. Karena Tuhan sanggup mengubahkan keadaan saudara. Haleluya. Tuhan sanggup mengubahkan saudara. Katakanlah hari ini saudara mengalami hari yang buruk, maka Tuhan sanggup mengubahkan keadaan saudara itu. Oh, menjadi hal yang lebih baik. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Demikian juga saudara, kalau pada hari ini kita berkata, bukan hal yang buruk yang terjadi padaku, tetapi hal yang baik terjadi padaku. Maka tahukah saudara, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan saudara besok hari menjadi lebih baik. Katakan haleluya. Amin. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita sanggup. Tuhan kita lebih daripada sanggup. Katakan amin. Dan saudara, Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia ini. Manusia tidak dapat mengerjakan, manusia memiliki keterbatasan dalam berbagai bidang, dalam berbagai sumber daya. Dan manusia itu sendiri pun terbatas, saudaraku. Dan dunia ini pun, saudaraku, tapi apa yang terjadi kalau Tuhan masuk dalam hidup saudara? Maka dia dapat mengubahkan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi bagi saudara. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup bekerja melampaui batas kemustahilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Dan dia akan mengubahkan yang mustahil bagi saudara tidak lagi mustahil bagi saudara. Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi kita yang percaya juga kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena Tuhan kita sanggup. Katakan haleluya. Tuhan kita sanggup. Katakan amin. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih daripada sanggup. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, saudara. Dan karena kekuatan kuasa yang besar itu, saudara, makanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dan kabar baiknya bagi kita, Tuhan kita bukan hanya sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Dia juga mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Ini adalah suatu hal yang indah bagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Karena kapan saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan kita yang sanggup itu dapat menjadi Tuhan yang mau melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mendengar doa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Tetapi ada halangannya sehingga doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama sekali kita akan melihat yaitu apa? Yesaya 59 ayat 1-2. Bukalah kitab saudara dari Yesaya 59 ayat 1-2, saya bacakan kepada saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
saudara melihat Tuhan kita bukannya tidak mau menjawab doa saudara, bukannya dia kurang kuasa untuk melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara, bukannya dia tidak berkuasa untuk menolong saudara, tetapi yang merupakan halangan sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita adalah karena segala kejahatan kita. Yang halangannya Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa kita adalah karena segala dosa-dosa kita. Itulah sebabnya saudaraku, marilah kita semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita semuanya disucikan dari dosa-dosa kita. Katakan amin. Saudaraku, mari menerima keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan itu artinya semua dosa saudara disucikan oleh darah Yesus. Seberapa besar pun dosa saudara seperti kirmizi, seperti kain berwarna kesumba. Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyucikan dosa saudara menjadi putih seperti salju. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Amin. Sehingga kalau saudara di sini belum selamat, saudara belum disucikan oleh dosa-dosa saudara, dan saudara selalu dituduh oleh dosa saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini terima pengampunan akan dosa saudara. Amin. Dan bagi kita yang sudah selamat, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kadang-kadang kita jatuh selip kepada dosa. Kita tidak suka dosa lagi, kita tidak mau hidup dalam dosa. Tapi kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Apa yang perlu kita lakukan? 1 Yohanes 1:9, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Katakan amin. Datang kepada Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Itulah Tuhan datang mencurahkan darahnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan darah Yesus itu tersedia untuk menyucikan saudara dari segala dosa-dosa saudara. Haleluya. Sehingga dosa saudara tidak lagi menjadi penghalang Tuhan menjawab doa saudara. Sehingga karena dosa saudara sudah disucikan oleh darah Yesus, maka doa saudara pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, kita adalah umat yang sudah ditebus Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan saudaraku, Tuhan Yesus sudah berbilur-bilur untuk menyembuhkan saudara yang sakit. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk mengampuni saudara. Apa kata firman Tuhan dalam Mazmur 103? Dialah yang mengampuni segala kejahatanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Oh saudara, datanglah kepada Tuhan dan biarkan seluruh dosa-dosa saudara disucikan oleh darah Yesus. Maka saudara yang sakit akan menjadi sembuh. Maka saudara yang memiliki permohonan doa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa saudara. Dan akan memberikan kepada saudara seperti apa yang saudara doakan. Katakan amin. Dan apabila saudara melihat masih doa saudara tidak dijawab Tuhan, ada alasan Tuhan. Kenapa tidak menjawab doa saudara? Yang pertama sekali kita lihat, kenapa doa saudara belum dijawab Tuhan? Pertama, Tuhan tahu bahwa permintaan permohonan kita itu mungkin dan pasti, bukan mungkin. Tuhan tahu bahwasannya permohonan doa kita itu membawakan hal yang tidak baik bagi kita. Apa kata firman Tuhan dalam Yakobus saudara? Engkau meminta, engkau berdoa kata Tuhan, tetapi engkau meminta yang salah. Maka itu tidak diberikan kepadamu. Karena engkau meminta yang salah untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan tahu bahwa permintaan saudara itu akan membawa hal yang tidak baik kepada saudara. Maka Tuhan tidak meluluskannya. Tuhan tidak memberikannya kepada saudara. Karena Tuhan tahu untuk kedepannya itu akan menjadi tidak baik bagi saudara. Oleh karena itu bersukacitalah saudaraku. Karena Tuhan tidak mau hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Kenapa doa saudara belum dijawab Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa permintaan saudara itu menutup masa depan. Tuhan tidak jawab doa saudara itu. Karena permintaan saudara, doa saudara menutup masa depan yang baik bagi saudara. Justru permohonan doa saudara itu akan membuat masa depan saudara menjadi tidak baik. Maka Tuhan tidak berikan kepada saudara. Katakan amin. Doa saudara tidak dijawab Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa doa saudara itu bukanlah hal yang terbaik yang sudah disediakannya bagi saudara. Katakan amin. Doa saudara bukan belum, tapi tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwasan itu bukan yang terbaik yang sudah disediakan bagi saudara. Tuhan mau yang terbaik jadi dalam hidup saudara. Tuhan mau saudara memiliki masa depan yang sungguh-sungguh indah. Tuhan mau tidak ada satupun yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Haleluya.
Dan kalau ada sesuatu yang sedang kita doakan, dan ternyata saudara, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah berdoa, kita juga sudah melakukan yang terbaik, saudara kita sudah berusaha dengan yang terbaik, dan kita belum melihat jawaban doa itu, ketahuilah saudara bahwa Tuhan sedang meluruskan jalan kita. Tuhan sedang mengarahkan kita kepada kehidupan yang jauh lebih indah. Tuhan sedang mengarahkan kita kepada satu masa depan yang bahkan melampaui akal pikiran kita. Tuhan sedang mengarahkan kita kepada satu jalan, meluruskan jalan kita kepada satu masa depan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik dalam hidup kita. Rencana Tuhan selalu yang paling the best, yang paling terbaik bagi hidup saudara, bagi hidup saya, bagi hidup kita masing-masing. Haleluya. Sehingga dalam situasi bagaimanapun, saudara katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau tahu yang paling baik bagiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku tetap percaya kepadamu. Tetap percaya bahwasannya rencanamu yang paling baik sedang Kau siapkan jadi dalam hidupku. Engkau sedang meluruskan jalan-jalanku. Katakan amin. Katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata, aku tahu apa rancanganku bagimu. Yeremia 29:11. Rancanganku tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan kesejahteraan kepadamu dan juga mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kesejahteraan bagi hidup kita. Dan rancangan Tuhan saudara Tuhan meluruskan jalan saudara untuk memberikan satu masa depan yang sangat penuh harapan bagi saudara. Selalu penuh harapan, penuh dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Satu rancangan masa depan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Dan saudara, firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3:11 bahwasannya Tuhan memberikan saudaraku menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah bekerja terlambat. Dia tidak pernah terlambat datang menolong saudara. Pertolongan Tuhan selalu datang tiba tepat pada waktunya. Dan dia selalu membuat indah segala sesuatu pada waktunya bagi hidup saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Kadang-kadang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Tidak perlu saudara mampu menyelaminya. Karena Tuhan adalah Tuhan, saudaraku. Dia maha kuasa, tentu kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang maha kuasa. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Bahwasannya dia sudah menyediakan yang terbaik bagi saudara. Dan dia mampu, dia sanggup, dan dia mau melakukan yang terbaik bagi saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Dan Yesaya 55:8-9 Tuhan Yesus berkata, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Sehingga mari kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwasannya rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Dan rancangan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang sudah kita rancangkan. Tidak menjadi masalah. Yang penting kita tahu, kita percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Dan kita siap menerima pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan meneguhkan kita sekali lagi saudara dari Yohanes 14:1. Apa kata Tuhan? Jangan gelisah hatimu. Jadi kalaupun doa saudara belum dijawab Tuhan, jangan pernah gelisah hati saudara. Tuhan berkata dalam Yohanes 14, percayalah kepadaku, percaya kepada Bapa, Tuhan Yesus katakan, dan percaya juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi bagaimanapun saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwasannya dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan dan pikirkan. Katakan amin, katakan haleluya. Saudaraku, semua kita pernah mengalami kekecewaan dalam hidup ini, tidak terkecuali. Pribadi lepas pribadi kita pernah kecewa saudaraku. Tetapi apakah Tuhan tidak melihat itu? Tuhan lihat. Tetapi apa yang perlu saudara lakukan? Saudara tetap percaya bahwasannya Tuhan tidak pernah gagal. Biarkanlah Tuhan bekerja terus dalam hidup saudara. Teruslah percaya kepada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling baik dalam hidup saudara. Bahwasannya kalaupun doa saudara belum dijawab, Tuhan ada kekecewaan di mana-mana. Tuhan sedang meluruskan jalan saudara. Tuhan tetap akan melakukan, menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan bagi saudara. Haleluya.
Tuhan akan tetap dengan rencananya yang mendatangkan kesejahteraan bagi hidup saudara. Katakan amin. Oh saudara, biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudaraku, dan kalau Tuhan bekerja, singkirkan semua kekecewaan saudara. Katakan tidak kepada kekecewaan saudara. Jangan biarkan kekecewaan menyeret saudara, membuat saudara menjadi lumpuh. Dan saudara menjadi putus asa. Dan saudara mau menyerah. Saudara tidak mau berjuang lagi. Saudara tidak mau melakukan peperangan lagi. Saudara tidak mau maju lagi. Saudara tidak mau bekerja lagi. Saudara tidak mau melayani lagi. Jangan demikian. Jangan biarkan setan menipu saudara. Tetapi mari kita beriman terus kepada Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Kita terus beriman kepada apa yang dikatakan Tuhan. Kita terus beriman kepada firman Tuhan. Kita terus pegang janji-janji Tuhan. Kita izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, jangan biarkan dunia ini menyeret saudara. Jangan biarkan arus dunia ini menyeret saudara. Setan akan datang dengan arus dunia. Dunia akan berkata, sudahlah, menyerah saja. Apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya seorang manusia. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak yang maha kuasa. Saudaraku, kehendak yang maha kuasa, kehendak Tuhan Yesus yang mengasihi kita adalah semuanya saudara diberkati berkelimpahan. Karena firman-Nya berkata, Yohanes 10 ayat 10. Oh, Yesus datang supaya saudara beroleh hidup dan beroleh hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus datang supaya seluruh bidang dalam hidup saudara, jiwani, badani, dan rohani diberkati Tuhan. Katakan amin. Baik jiwa saudara, pikiran kita diubahkan menjadi lebih seperti Yesus. Semakin hari kita bisa berpikir sebagaimana Yesus berpikir. Dan tubuh kita ini disempurnakan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menghidupkan tubuh-tubuh kita yang fana. Kita tidak mengerjakan pekerjaan ini dengan kekuatan badani kita. Tetapi ada Roh Kudus yang menghidupkan tubuh-tubuh kita. Sehingga kita boleh melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Sehingga kita boleh umur panjang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kita ditambahkan tahun-tahun umur hidup kita untuk menyampaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan Tuhan juga memberkati kita saudara dengan satu berkat. Berkat badani, berkat materi, berkat finansial Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, Yesus sudah menjadi miskin supaya karena kemiskinannya engkau menjadi kaya. Itu Tuhan berkata lewat firman-Nya. Haleluya. Dan bahkan berkat rohani Tuhan sediakan. Saudara, Tuhan berikan kuasa Roh Kudus-Nya untuk mengurapi saudara, untuk mengubahkan hidup saudara, untuk memampukan saudara hidup baginya. Saudaraku, kita diberkati secara rohani, badani, dan jiwani. Haleluya. Katakan amin. Karena itu jangan mau ikut arus dunia. Dunia akan berkata kecewalah. Dunia akan berkata sudah menyerah saja. Oh, setan akan membisikkan kepada saudara, ngapain lagi berusaha, tidak ada gunanya. Sudah bertahun-tahun berdoa, tapi doa belum dijawab Tuhan. Pada hari ini kita hidup, mari kita lawan arus dunia. Kita lawan arus daripada setan. Kita lawan arus kekecewaan. Kita lawan arus keputusasaan. Mari kita bangun, kita bangkit, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan adalah kekuatan saudara. Katakan amin. Tuhan adalah benteng hidup saudara. Terhadap siapakah kita takut? Tidak perlu kita takut kepada siapapun. Karena Yesus adalah penolong kita. Haleluya. Yesus adalah penolong kita saudara. Dan kalau Yesus yang menolong kita, tidak ada satupun roh jahat yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan jadi dalam hidup kita. Yesus adalah penolong kita. Amin. Saudara tahu ikan salmon apa kerjanya? Oh, dia selalu berenang naik, mendaki air terjun, dia berenang ke arah hulu saudara. Itulah yang dikerjakan oleh ikan salmon. Dia berenang ke arah hulu, dia mau bertelur di sana. Tapi apa yang harus dilakukan? Dia harus menentang arus. Dia menentang arus dan ada air terjun, dia naik sampai dia sampai ke hulu saudara. Oh, dan dia bisa bertelur di sana, dia bisa berkembang biak, dia bisa berganda-ganda. Saudara, kalau mau berbuah bagi Tuhan, saudara harus melawan arus dunia ini, harus melawan arus kekecewaan, harus melawan arus keputusasaan, harus melawan arus negatif. Amin.
Apa yang negatif dikatakan setan pada saudara, lawan dengan firman Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Dan dengan firman Tuhan yang ada di dalam mulut saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Oh, saudara akan berhasil. Haleluya. Kita belajar, saudara, Tuhan memberikan perumpamaan ini. Mereka bisa bertelur, saudara. Berkembang biak. Tapi siapa yang tidak mau melawan arus itu, ikan salmon itu menjadi mati, saudara. Dan dia tidak bisa berganda. Dia tidak bisa berbuah. Anak Tuhan yang mau berbuah, saudara harus belajar untuk hidup seperti ikan salmon ini. Saudara melawan arus dunia. Amin. Saudara lawan. Karena ada firman Tuhan yang jauh lebih besar. Ada Roh Kudus di dalam saudara yang jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Ada Roh Kudus saudara yang jauh lebih besar. Amin. Dari apapun yang ada dalam dunia ini. Saudara mari Tuhan kita sanggup mengubahkan fakta kehidupan. Apapun faktanya dalam hidup saudara pada hari ini. Saudara, kita akan melihat dari Alkitab ada seorang panglima. Saudara melihat segala sesuatu ada pada dirinya, panglima. Dia sudah perang, dia sudah berperang dan dia sudah menerima begitu banyak kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Naaman nama panglima ini, saudaraku, dia memiliki fakta kehidupan, dia penyakit kusta. Nah, saudara tahu kalau penyakit kusta ini adalah secara medis tidak ada obatnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kusta. Itulah faktanya. Sangat berat yang dialaminya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudaraku, di rumahnya ternyata ada seorang anak gadis kecil. Dan anak gadis kecil percaya kepada Jehovah yang hidup. Dan anak gadis kecil ini bersaksi kepada Naaman, panglima Syria ini, panglima Raja Aram, saudara. Dan saudaraku, anak gadis kecil bersaksi kepada nyonyanya, kepada istri daripada Naaman. Sekiranya kalau tuanku itu datang kepada nabi yang ada di Samaria, kalau tuanku itu datang kepada hamba Tuhan itu, pastilah hamba Tuhan itu bisa berdoa untuk kesembuhan bagi tuanku itu. Nah, saudaraku, anak gadis kecil ini bersaksi dan puji Tuhan, Naaman percaya akan kesaksian anak Tuhan ini. Naaman mengikuti kesaksian anak Tuhan yang dia pergi bertemu dengan saudaraku nabi Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Nabi Tuhan ini memberitahukan kepada Naaman, saudaraku, celupkan dirimu di sungai Jordan 7 kali, maka engkau akan sembuh. Dan puji Tuhan, Naaman mau mengikuti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Dia pergi dan mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Jordan. Dan ketika ke-7 kalinya dia bangkit, tubuhnya sudah menjadi tahir. Tubuhnya sudah menjadi bersih. Tubuhnya sudah menjadi sembuh dari semua penyakit kustanya. Haleluya. Oh, ini menjadi satu kesaksian besar bagi kita dituliskan dalam Alkitab. Bahwasanya Tuhan kita sanggup mengubahkan fakta kehidupan. Apapun fakta kehidupan yang saudara alami, dokter berkata tidak bisa menyembuhkan saudara. Ada Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara. Katakan amin. Ada Tuhan kita yang maha dahsyat. Dia sudah berbilur-bilur bagi saudara di kayu salib. Sehingga saudara yang sakit bisa menjadi sembuh. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, itu satu hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Dan saudara tahu apa yang terjadi di orang buta yang di dekat kolam yang disuruh Tuhan. Orang buta ini datang kepada Tuhan. Dan apa yang katakan Tuhan? Tuhan mengambil tanah, saudara. Mengaduk tanah itu dengan ludah Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus menaruh tanah yang bekas adukan dengan ludahnya itu ke mata orang buta itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan kemudian berkata, pergilah basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Maka orang buta itu patuh. Dia pergi, dia basuh dirinya di kolam Siloam. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga dia melihat. Dia yang tadinya buta, tidak lagi buta. Dan dia bisa melihat. Katakan amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini sungguh luar biasa mujizat Tuhan. Karena sebenarnya orang buta itu tidak punya bola mata. Dan Tuhan sedang membuatkan bola mata yang baru kepada dia. Dia tidak punya apa-apa untuk bisa sarana untuk melihat, saudaraku. Dia tidak punya apapun, saudara, di dalam matanya, saudara. Tetapi Tuhan taruh di situ, saudara. Tuhan ciptakan. Tuhan kita sanggup menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kita sanggup mengadakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus kita sanggup. Amin. Tuhan kita mampu mengubahkan fakta kehidupan.
Apapun fakta yang saudara alami pada hari ini, apakah seperti orang buta itu tidak ada yang bisa menolong saudara. Tidak ada yang bisa membuat saudara melek suatu kasus yang mustahil saudara sedang hadapi. Sama juga seperti seorang perempuan Samaria. Di tepi perigi Samaria saudara. Oh, bagaimana kehidupannya sangat berantakan. Dia tidak memiliki seorang suami. Dia selalu bergonta-ganti. Oh, suami. Dia pergi dan dia selalu, saudaraku, pergi dan tinggal bersama seorang laki-laki. Dan kemudian besoknya sudah bersama dengan laki-laki lain. Tentunya saudara sudah tahu jenis perempuan macam apa dia, saudara. Hidupnya sangat rusak. Sangat, bahkan waktu dia mengambil air, dia harus mengambil air pada waktu di mana orang tidak datang ambil air dari sumur. Karena tentunya banyak orang melecehkan dia sebagai seorang wanita tunasusila. Dan saudara, apa yang terjadi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, seorang perempuan tunasusila berjumpa dengan Yesus, maka kehidupannya berubah menjadi apa? Menjadi seorang penginjil yang memberitakan mengenai kebaikan Yesus. Oh, setelah dia berjumpa dengan Yesus, wanita tunasusila ini bertobat dan dia berubah hidupnya karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia kemudian melakukan apa? Dia pergi menginjil. Dia undang seluruh orang-orang di kota itu. Dia tidak malu lagi karena dia tahu semua dosa-dosanya sudah disucikan oleh Tuhan. Karena dia sudah berjumpa dengan Mesias. Mesias yang mengangkat dosanya. Mesias yang memberikan hidup baru kepadanya. Mesias yang memberikan kesempatan kedua kepadanya. Mesias yang sangat mengasihi dia. Tuhan Yesus yang mati bagi dia. Dan yang akan menyucikan dia dari segala dosanya. Yang akan mencurahkan darahnya untuk menyucikan dia dari segala dosa-dosanya. Saudaraku, dan hidupnya diubahkan. Dan dia menjadi penginjil. Dia pergi dan diberitakan kepada orang. Lihatlah apa yang dilakukan Mesias itu kepadaku. Lihatlah, mari datang kemari. Mari datang kemari. Dengar dia, dengar Tuhan. Dengar Tuhan Yesus. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupku. Dia menjadi seorang yang menginjili begitu banyak orang. Dia menjadi seseorang yang membawa begitu banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh perjumpaan dengan Tuhan Yesus selalu mengubahkan fakta kehidupan kita. Dan saudara, biarlah kita semuanya pada hari ini, kita semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan apapun fakta kehidupannya dalam hidup saudara, biarlah pada hari ini saudara mengalami mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara mengalami pada hari ini apa yang saudara alami. Tuhan saudara namakan yang fakta kehidupan. Saudara tidak lulus UMPTN atau apa namanya SBMPTN hari ini saudara. Saudara tidak lulus, baru-baru ini ada pengumuman. Dan ada faktanya mungkin saudara tidak orang kaya sejak nenek moyang saudara selalu miskin. Ada fakta kehidupan dalam hidup saudara. Saudara mungkin orang yang datang dari kampung, saudaraku, yang saudara tidak mengerti banyak hal. Dan saudara ada fakta kehidupan bahwasannya saudara, kemampuan saudara tidaklah sebesar tantangan yang saudara hadapi. Saudara belum mampu menghadapi tantangan itu. Ada fakta kekuatan saudara sudah habis dan saudara nggak sanggup lagi menjalani hidup ini. Ada fakta dalam hidup saudara bahwa saudara memiliki penyakit yang tidak ada obatnya. Ada fakta dalam hidup saudara bahwa ada kegagalan yang menunggu menanti saudara. Dan ada fakta dalam hidup saudara bahwa seumur hidup saudara merasa saudara tidak akan pernah berhasil. Ada fakta saudara mungkin sedang di PHK. Dan saudara tidak punya kemungkinan dapat pekerjaan lain yang lebih baik. Saudaraku, itu fakta-fakta kehidupan. Tapi saudara percaya dan terimalah bahwasannya Tuhan Yesus sanggup mengubahkan fakta kehidupan saudara. Bahwasannya Tuhan ada di atas fakta kehidupan saudara. Tuhan sanggup bekerja sehingga saudara bisa mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan sanggup bekerja sehingga saudara bisa mengalami rencana Tuhan yang paling baik bagi dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa mengalami masa depan yang indah bagi saudara. Sehingga saudara bisa mengalami rencana yang lebih baik, rencana yang lebih indah daripada yang saudara doakan dan pikirkan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudaraku, apa fakta kehidupan yang saudara alami saat ini? Tuhan memiliki rencana yang lebih baik bagi hidup saudara. Mungkin saudara tidak memiliki, saudaraku tidak lulus UMPTN. Saudara tidak memiliki satu bangku di perguruan tinggi negeri. Ada rencana Tuhan yang lebih baik bagi saudara. Mungkin Tuhan panggil saudara menjadi seorang pengusaha wira swasta. Atau saudara membuka bisnis pada saat itu juga. Atau bahkan saudara, Tuhan ada panggilan Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Menjadikan saudara seorang hamba Tuhan. Katakan amin.
Oh saudaraku, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang saudara sanggup pikirkan dan doakan. Rencana Tuhan lebih jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa saudara cerna dengan pikiran saudara. Mungkin pikiran saudara berkata ini lebih baik bagiku, tapi kalau rencana Tuhan selalu jauh lebih baik daripada apa yang saudara pikirkan. Katakan amin. Mungkin Tuhan mengeluarkan kita dari pekerjaan kita karena ada satu pekerjaan yang jauh lebih baik Tuhan sedang sediakan bagi saudara. Mungkin ada satu pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi saudara yang menjanjikan, yang memberikan satu masa depan yang jauh lebih baik daripada pekerjaan saudara yang lama. Saudara melihat itu dan saudara tahu bahwasannya di dalam segala hal firman Tuhan berkata apapun yang jadi dalam hidup kita, Tuhan dapat bekerja dan menjadikannya dalam hidup kita. Dan menjadikannya kebaikan dalam hidup kita. Saudara, apapun itu saudara. Mungkin saudara berkata, kenapa aku dikeluarkan dari pekerjaan ini? Lihat bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara. Mungkin dari pekerjaan saudara, pengalaman saudara selama ini sedang memimpin saudara kepada satu pekerjaan. Pengalaman saudara itu, Tuhan sedang memimpin saudara, di mana dengan pengalaman saudara yang lalu itu, Tuhan bisa memakai saudara untuk membuka satu perusahaan yang memberikan satu rencana Tuhan masa depan yang lebih baik bagi saudara. Katakan amin. Saudara lihat dan percaya bahwa Tuhan menyediakan rencana yang lebih baik bagi hidup saudara. Karena itu lawan keputusasaan, lawan arus negatif yang menyeret saudara mundur. Yang membuat saudara putus asa, membuat saudara sedih, kecewa, terpuruk, tenggelam dalam kekecewaan saudara. Tetapi katakan kepada diri saudara, ucapkan firman Tuhan, bahwasannya Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus mampu mengubahkan fakta kehidupan saudara. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara harus ingat urutannya yang benar, yaitu apa saudaraku? Yaitu iman, perasaan, dan fakta. Itu urutan yang benar. Faith, feeling, and facts. Nomor satu adalah iman saudaraku. Dan yang kedua perasaan saudara akan mengikut iman saudara. Yang ketiga fakta kehidupan saudara akan diubahkan Tuhan menjadi rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Seturut dengan iman saudara kepada firman. Amin. Tetapi banyak orang terbalik. Dia membiarkan fakta kehidupan menuntun hidupnya. Dan fakta kehidupan yang jelek, yang buruk, yang mengecewakan dia membuat dia semakin terpuruk dalam perasaannya. Yang semakin kecewa, semakin sedih, semakin putus asa. Oh, perasaannya pun semakin tenggelam. Perasaannya semakin sedih, semakin kecewa, semakin marah, semakin putus asa. Dan semakin mau membalas dendam kepada orang-orang atau pada Tuhan. Marah kepada Tuhan saudaraku. Dan akhirnya itu menuntun dia kepada fakta kehidupannya makin jelek saudaraku. Yang makin hancur saudara. Dan perasaannya ini akan menuntun saudaraku kepada imannya yang negatif. Saudara melihat kalau saudara membiarkan fakta kehidupan di depan memimpin saudara, itu akan membuat perasaan saudara semakin terpuruk. Dan akhirnya perasaan saudara yang terpuruk, kecewa, akan membuat iman saudara menjadi iman yang negatif. Saudara tidak percaya lagi yang baik bisa jadi dalam hidup saudara. Saudara tidak percaya lagi mujizat Tuhan bisa jadi dalam hidup saudara. Dan itulah yang betul-betul akan jadi dalam hidup saudara. Tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada mujizat Tuhan, tidak ada perubahan hidup. Tetapi mari kita buat urutannya benar, mari kita lakukan dengan benar. Yang pertama sekali di depan adalah iman kepada firman Tuhan. Faith, iman kepada firman Tuhan. Dan iman saudara yang kepada Tuhan tidak pernah goyah, tidak pernah saudara ragu dan bimbang kepada firman. Itu akan membuat perasaan saudara mengikut menjadi satu perasaan yang sukacita. Pernahkah saudara mengalami satu kekecewaan dalam hidup saudara, saudara memilih percaya kepada firman Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Saudara puji Tuhan, saudara menyanyi kepada Tuhan, saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara angkat tangan saudara dan saudara katakan, Yesus engkau baik, Yesus engkau sungguh amat baik. Dan saudara berkata, engkau besar, engkau ajaib Tuhan, engkau luar biasa. Tidak ada yang seperti engkau, kuasamu tidak terbatas, engkau setia Tuhan. Dulu engkau melakukan mujizat dalam hidupku, hari ini juga engkau bisa melakukan mujizat dalam hidupku. Dan untuk kedepannya engkau pasti akan memimpinkan aku. Kalau dulu engkau sudah memimpin aku, engkau sudah menyelamatkanku, masakan untuk ini engkau tidak menolong aku? Engkau pasti akan menolong aku Tuhan. Karena engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang seperti engkau. Tuhan, aku muliakan, aku puji engkau, namamu ditinggikan untuk selama-lamanya. Maka saudara, Tuhan akan menghargai iman saudara.
Tuhan menghargai kepatuhan saudara pada firman. Tuhan menghargai saudara beriman kepada firman Tuhan. Dan kemudian saudara melihat, saudara memaksa perasaan saudara mengikut saudara. Saudara tidak kepengen memuji Tuhan, saudara puji Tuhan. Maka perasaan saudara mengikuti iman saudara. Tidak lama kemudian saudara sudah mulai berlompat-lompat di kamar tidur saudara. Saudara sudah mulai memuji Tuhan dan bersuka cita dan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Dan apa yang jadi? Tuhan turun dari sorga dan melakukan mujizatnya bagi hidup saudara. Haleluya! Haleluya! Saudaraku, mari kita hidup dengan iman. Dan biarkanlah perasaan mengikut iman saudara. Dan kemudian fakta kehidupan akan jadi saudara, di mana Tuhan akan mengubahkan fakta kehidupan saudara menjadi fakta kehidupan, rencana Tuhan yang terbaik jadi dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Saudara melihat bahwasannya ada kesaksian bagi saudara sepasang suami istri. Sudah lama sekali merindukan anak. Dan mereka sudah berdoa bertahun-tahun saudaraku. Dan dokter-dokter berkata bahwa hasil pemeriksaan membuktikan bahwa sedikit sekali kemungkinan bagi mereka untuk bisa mendapat keturunan. Dari secara medis sedikit sekali kemungkinan mereka bisa mendapat keturunan, tapi mereka tidak menyerah. Mereka menolak untuk menyerah, mereka tetap beriman. Mereka tidak berkata, Tuhan, orang-orang jahat di luar sana, Tuhan yang tidak kenal Engkau pun bisa memiliki anak tanpa mereka inginkan, Tuhan. Sedangkan kami ikut Engkau, sungguh-sungguh melayani Engkau, hidup patuh kepadamu dan hidup kudus di hadapan, masa kami enggak punya anak. Oh, mereka tidak berkata demikian. Mereka tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa memberikan seorang anak kepada kami. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Tuhan. Anak-anak ini adalah milik-Mu. Siapapun anak kami serahkan kepadamu Tuhan. Untuk menjadi hamba-Mu. Engkau pakai dia dengan luar biasa. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anak kami akan menjadi milik-Mu. Selama-lamanya kami serahkan kepadamu. Mereka tetap berdoa, mereka tetap tidak pernah putus pengharapan. Mereka tidak mau kecewa, tapi mereka tetap beriman, berharap kepada Tuhan. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Tuhan mengubahkan fakta kehidupan mereka. Tuhan akhirnya memberikan anak kepada mereka. Haleluya, haleluya. Dan saudara, ibu ini kemudian hamil, dia mendapati dirinya hamil. Dan apa yang terjadi? Rupanya dia periksa, hamil, anaknya bukan hanya satu, tapi diberikan Tuhan kembar 3. Oh, mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Bukan hanya satu diberikan Tuhan, ternyata Tuhan berikan 3. Betul-betul lah Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, tetapi apa yang terjadi? Ternyata ibunya harus dirawat di rumah sakit secara intensif secara 3 bulan sebelum kehamilan yang seharusnya saudara, kelahiran yang seharusnya. Sehingga 3 bayi ini lahir secara prematur saudara. Dan hidup dengan kondisi saudaraku, saudara tahu kalau lahir prematur tentunya banyak kondisi-kondisi yang sangat berbahaya, beresiko untuk nasib bayi-bayi ini saudara. Tetapi saudaraku, ayahnya tidak pernah berputus asa. Walaupun anaknya 3-3-nya ini kembar lahir prematur, tapi dia tidak menyerah, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia tetap punya iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka setiap hari ayahnya ini akan datang kepada inkubator daripada ketiga anak bayinya ini, dan dia letakkan, dia doakan firman Tuhan, dan dia tulis ayat-ayat firman Tuhan, dia letakkan di inkubator daripada anaknya ini saudara, ketiga anaknya ini, dan dia berkata ayat-ayat tersebut seperti ini saudara, aku akan hidup dan aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupku. Amin. Dia kutip lagi ayat firman Tuhan, dia katakan tidak ada mustahil bagi Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dia ucapkan lagi firman Tuhan, dia bahkan tulis ayat firman Tuhan itu, dia lengketkan di inkubator ketiga bayinya. Dia doakan firman Tuhan itu di atas ketiga bayinya ini. Dia ucapkan firman Tuhan itu di atas ketiga bayinya. Dia berkata, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami, Tuhan juga akan meneruskannya sampai kepada akhirnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anakku ini akan hidup, tidak akan mati, tapi akan hidup untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, singkat cerita saudaraku, selama 6 bulan ketiga bayi tersebut mendapat perawatan yang sangat intensif saudaraku. Dan akhirnya
Ketiga bayi ini dinyatakan sudah sehat sempurna dan bisa keluar dari rumah sakit dengan sehat luar biasa. Haleluya. Oh saudaraku, luar biasa Tuhan Yesus kita. Katakan amin. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Datanglah tagihan dari rumah sakit. Karena ibu ini pun sebelum melahirkan 3 bulan, sebelum masa waktu dia melahirkan sudah berada di rumah sakit 3 bulan. Ditambah lagi 6 bulan perawatan intensif. Daripada ketiga bayi ini tentu saudara tahu. Nah, bagaimana biaya yang sangat berat dikeluarkan saudaraku, yang sangat besar. Dan keluarlah tagihan dari rumah sakit. Ternyata biaya-biayanya sesudah ditotalkan semuanya sampai berjuta-juta dolar atau sekitar 20 miliar harus dibayar saudaraku. Tagihan ini begitu besar. Ini jumlah yang sangat-sangat besar yang akan tentu saja bisa membuat orang sehok, saudara ya. Siapapun yang menerimanya, termasuk ayah bapak ini, saudara terkejut sekali. Tapi memang demikian biayanya, saudara, demikian besar. Tapi apa yang terjadi sekali lagi, si ayah tetap beriman kepada Tuhan. Begitu banyak sudah dilaluinya, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia mengingat apa pekerjaan Tuhan yang ajaib yang sudah pernah Tuhan lakukan, dan dia tetap memilih beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, dia tidak susah hati, dia tidak menjadi sedih, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi shock, dia tidak menjadi pingsan di tempat, tidak. Tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia percaya bahwasannya Tuhan yang terus melakukan mujizatnya akan terus bekerja. Tuhan yang sudah mulai pekerjaan baik akan menyelesaikan pekerjaannya, akan menyempurnakan pekerjaan. Oh, dia tetap pegang firman Tuhan. Dan saudaraku, apa yang terjadi suatu hari, ada telepon dari rumah sakit datang kepada bapak ini dan berkata, "Bapak, biasanya kami tidak pernah melakukan hal ini, tetapi apa yang terjadi setelah dewan direksi rumah sakit dan dokter-dokter spesialis berkumpul, dokter-dokter yang merawat ibu bapak, ibu istri bapak dan anak-anak ibu berkumpul, dan kami semua yang berkumpul dan berbicara bersama, kami semua yang memutuskan untuk menghapuskan seluruh tagihan bapak yang berjumlah 20 miliar itu. Kami hapuskan, bapak tidak perlu membayarnya lagi." Berikan kemuliaan lebih meriah kepada Yesus. Haleluya. Tuhan kita sanggup. Haleluya. Tuhan kita mampu, katakan amin. Oh saudaraku, mari kita tetap beriman percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap datang kepada Tuhan. Dan kita tetap beriman kepada firman Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Dengan tetap tidak putus asa, tidak kenal menyerah, tidak berhenti. Tetapi kita tetap berdoa percaya kepada Tuhan. Karena Yesus kita adalah Yesus yang sanggup. Katakan amin. Yesus kita adalah Yesus yang sanggup mengubahkan keadaan kita saat ini. Apapun keadaan saudara, apapun latar belakang hidup saudara, apapun yang sedang saudara alami, saudaraku, Tuhan Yesus sanggup. Katakan amin. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan keadaan saudara pada hari ini. Saudaraku, Petrus apa yang dialaminya? Saudara melihat bahwasannya Petrus, saudara, dia memancing ikan. Dan dia tidak dapat ikan. Sudah semalaman bekerja keras, dia memancing. Tetapi dia tidak berhasil mendapatkan satu ekor ikan pun. Tidak heran mertuanya pun jadi demam, saudara. Nah saudara, Petrus kemudian dia memancing ikan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia gagal. Dia seorang yang gagal dalam profesinya. Dia seorang yang tidak berhasil memberikan nafkah kepada rumah tangganya. Dia adalah seorang yang tidak berhasil, saudara, membiayai keluarganya. Tetapi apa yang saudara lihat dalam kehidupan Petrus, Tuhan Yesus memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup Petrus. Apapun keadaan saudara pada saat ini, Yesus memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Seperti bagaimana Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi hidup Petrus, maka Petrus setelah dia bertemu dengan Yesus, seluruh kehidupannya diubahkan. Amin. Dan saudaraku, saudara tentu tahu ceritanya, amin. Nah, Petrus kemudian disuruh Tuhan, pergilah ke laut yang dalam, tangkaplah ikan. Petrus berkata, "Tuhan, sudah sepanjang malam aku bekerja keras, tapi tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan pergi juga." Petrus tahu, saudara, dengan kekuatan, dengan kepintarannya sebagai nelayan, saudara, dia tahu kalau laut Danau Galilea itu sangat jernih. Sehingga kalau disuruh memancing, menangkap ikan pada siang hari, kalau malam hari pun tidak dapat, apalagi siang hari. Di hari yang terang benderang, di mana ikan-ikan bisa melihat pukat jala kita. Tetapi Petrus berkata kepada Yesus, dia percaya kepada perkataan Tuhan.
Kalau engkau yang mengatakannya Tuhan, aku akan patuh. Aku akan pergi juga. Maka pergilah Petrus mematuhi perkataan Yesus. Apa yang terjadi? Ikan-ikan datang berdatangan memenuhi jala Petrus. Sehingga jala itu hampir koyak. Dan Petrus harus memanggil perahu temannya supaya dapat mengangkat semua hasil tangkapan yang begitu banyak itu. Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Katakan amin. Haleluya. Itulah keadaan Petrus pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita bertemu dengan Yesus, Tuhan dapat mengubahkan keadaan kita pada saat ini. Tuhan dapat mengubahkan keadaan saudara. Jangan biarkan kegagalan seperti Petrus pada masa lalu mendikte hidup saudara. Mungkin saudara gagal pada masa yang lalu. Keadaan saudara pada saat ini, saudara gagal dalam profesi saudara, gagal dalam pekerjaan saudara, gagal dalam studi saudara, gagal dalam apapun yang saudara kerjakan. Mari datang kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwasannya Yesus dapat mengubahkan hidup saudara. Bahwasannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mampu. Mari bangun, bangkit, percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan menari hidup saudara dan akan mengubahkan saudara. Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat 1-2, bangkit menjadi terang. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit, bangun, bangkit. Katakan pada Tuhan, saya mau bangun Tuhan. Ayo angkat tangan saudara, katakan saya bangkit Tuhan. Saya bangun bangkit Tuhan. Saya jadi terang. Biarlah terang Tuhan bercahaya atas saya. Saya tidak menyerah. Saya tidak biarkan kegagalan mendikte saya. Saya bangun bangkit di dalam nama Yesus. Saya menjadi terang. Saya berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus kita sanggup. Tuhan Yesus sanggup saudara. Haleluya. Nah saudaraku, mari dengar suara Yesus seperti Petrus. Dengar apa kata Tuhan kepada saudara. Patuhi apa kata Tuhan kepada saudara. Patuhi apapun yang Tuhan bilang kepada saudara. Walaupun itu bertentangan dengan pikiran saudara. Patuhi seperti Petrus mematuhi Tuhan Yesus. Maka Tuhan sanggup mengubahkan keadaan saudara hari ini. Maka Tuhan mampu mengubahkan keadaan saudara hari ini. Katakan haleluya. Katakan amin. Nah, saudara, satu cerita lagi mengenai Ikabod saudara. Ikabod. Ini adalah cerita yang menyedihkan sebenarnya. Dalam Alkitab, itu bagaimana saudaraku, ya orang Israel dikalahkan oleh orang Filistin, saudara. Saudara dapat membaca nanti dalam 1 Samuel 4 ayat 17. Saudara dapat membaca satu pasal, dan saudara juga dapat membaca dalam satu pasal lagi 1 Samuel 5, nanti saudara bisa baca di rumah. Tapi orang Israel, karena hidup mereka yang tidak menyembah Yesus, tidak menyembah Jehovah, mereka menyembah Baal-Baal, saudara, hidup dalam dosa. Maka orang Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Dan saudaraku, Hofni dan Pinehas tewas. Mati dibunuh oleh orang Filistin. Hofni dan Pinehas itu anak Imam Eli, saudaraku. Dan tabut Tuhan dirampas daripada bait Allah. Dan bangsa Israel menderita kekalahan yang sangat besar dari bangsa Filistin. Dan saudara, menantu perempuan daripada Eli, saudara, yaitu istri daripada Pinehas, saudara, menantu daripada Imam Eli ini sedang hamil tua. Dan pada saat itu dia melahirkan anaknya. Dia sedang dalam proses melahirkan anaknya, saudaraku. Dan saudaraku, dia mendengar mertuanya, dia mendengar suaminya mati. Dan saudara, Pinehas mati, dia berlutut, dia bersalin. Dia sedang sakit melahirkan anak, saudara. Dan perempuan-perempuan yang menolong dia bersalin berdiri di dekatnya dan berkata, jangan takut, engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ia tidak menjawab, dia tidak memperhatikannya. Dan istri Pinehas ini kemudian menamai anaknya itu yang dilahirkannya Ikabod. Sebab katanya artinya Ikabod itu telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena telah dirampas, tabut Allah sudah dirampas. Dan karena mertuanya dan suaminya. Sebelum itu apa yang terjadi saudaraku? Imam Eli yang mendengarkan berita bahwasanya anaknya mati dan tabut Tuhan sudah dirampas. Imam Eli yang mendengar itu, seketika itu juga dia jatuh mati saudaraku. Dan istri Pinehas ini yang mendengarkan mertuanya mati, suaminya mati, semua keluarga mati. Dan dia menamai anak yang dilahirkan itu Ikabod, telah hilang kemuliaan Allah. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Tuhan telah dirampas. Sangat kasihan sekali dan sangat sedih sekali cerita ini saudara.
Sampai Pinehas, istri Pinehas ini mau menamai anaknya Ikabod. Tidak ada lagi kemuliaan bagi Israel. Tapi kalau saudara baca 1 Samuel 5, apa yang terjadi? Tabut Tuhan yang dirampas itu dibawa oleh orang Filistin kepada kuil mereka, saudaraku. Masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Kuil daripada orang berhala daripada orang Filistin, Dagon, saudara. Dan ketika orang-orang itu bangun pagi-pagi, mereka masuk ke kuil itu, mereka nampak Dagon, berhala mereka itu sendiri terjatuh. Dan kemudian apa yang terjadi dengan Dagon itu? Dagon itu jatuh ke tanah dan terpenggallah tangannya. Dan kepalanya jatuh ke tanah. Dan apa yang terjadi? Tangan Tuhan menekan, saudaraku, orang-orang di Asdod, saudaraku. Sehingga mereka tertimpa borok, tertimpa bara, tertimpa borok-borok di tubuh mereka. Dan begitu berat penyakit itu menghajar mereka dan membingungkan mereka, saudara. Dan ketika orang-orang Asdod itu melihat, maka mereka berkata, tabut Allah Israel ini tidak boleh tinggal di kuil kita. Tidak boleh tinggal sama kita. Sebab tangan Tuhan yang keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Oleh karena itu bawa daripada tempat ini. Jangan biarkan tabut Allah Israel ini berada lagi dalam kuil Dagon ini. Karena kita sudah habis-habisan dihajar oleh tangan Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Kita sudah kena penyakit bara, penyakit borok ini. Dan kita semua yang sudah habis-habisan, hampir mau mati, kita dihajar oleh Allah Israel yang hidup itu. Ya, saudara melihat bahwasanya Tuhan Allah Israel yang hidup itu mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan sendiri turun dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan sendiri bekerja dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuh bangsa Israel terkena daripada penyakit yang begitu mengerikan, terkena hajaran Tuhan yang keras. Apakah yang perlu kita lihat dari sini, saudaraku? Walaupun ada kesedihan yang begitu mendalam, seharusnya kita terus percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada kegagalan, kalaupun ada kesedihan yang begitu dahsyat dalam hidup saudara, jangan katakan kemuliaan Tuhan hilang daripadaku. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan menyucikan kita. Minta Tuhan memelihara hidup kita. Minta Tuhan memulihkan hidup kita. Minta kemuliaan Tuhan kembali kepada kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sayang kepada kita. Apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau memulihkan hidup kita. Alangkah sangat menyedihkan, saudaraku. Anak daripada Pinehas itu dinamai Ikabod. Dengan berarti seumur hidupnya dia akan mengalami hidup yang lari dari kemuliaan Tuhan. Sudah ditentukan bagi dia. Sudah didestinkan bagi dia. Sudah dijadikan itu bagi dia. Bahwa kemuliaan Tuhan tidak ada lagi bagi hidupnya. Jangan pernah menamai anak saudara dengan satu nubuatan nama yang menubuatkan dia hal yang buruk. Tapi namailah anak saudara dengan satu nama yang membawa satu pengharapan kepada dia. Yang membawa keselamatan kepada dia. Membawa satu berkat Tuhan yang ajaib kepada dia. Katakan amin. Itu berarti saudara mengharapkan, beriman kepada sesuatu yang baik jadi dalam hidup anak saudara. Demikianlah kita harus menghadapi hidup kita, saudaraku. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup bertindak mengalahkan musuh-musuh saudara. Tuhan sanggup dan mampu mengalahkan semua musuh-musuh saudara yang membuat saudara terpuruk selama ini. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan hidup saudara. Memanglah keadaan fakta kehidupan saudara buruk, jelek, dan tidak berhasil. Itulah fakta kehidupannya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kita pada saat ini. Haleluya. Kalaupun ada keadaan buruk yang saudara-saudara hadapi, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Tetap nantikan kelepasan daripada Tuhan. Jangan langsung berkata negatif seperti istri Pinehas ini. Jangan langsung mengucapkan hal-hal yang negatif seperti istri Pinehas ini. Tetapi tetaplah percaya, nantikan kebebasan daripada Tuhan. Nah, kalau saudara melihat ini hanya selang satu pasal, di pasal berikutnya 1 Samuel 5, Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan sudah bangun dan bangkit dan bekerja dan mengalahkan semua Dagon, musuh-musuh bangsa Israel.
Tapi perlu kita, kalau menerima mujizat Tuhan, kita perlu percaya kepada Tuhan. Kita perlu menantikan dengan berharap, beriman kepada Tuhan, kebebasan yang daripada Tuhan. Jangan tentukan masa depan saudara dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi tentukan masa depan saudara dengan firman Tuhan yang saudara ucapkan. Dengan janji Tuhan yang saudara kumandangkan. Dengan doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan dapat mengembalikan kemuliaannya kepada kita. Tuhan dapat memulihkan hidup kita. Tuhan dapat mengubahkan kita. Dan Tuhan dapat memulihkan kita menjadi jauh lebih baik daripada apa yang sebelumnya jadi dalam hidup kita. Ingat Ayub saudara. Tuhan pulihkan Ayub, saudaraku, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudaraku, Tuhan dapat mengembalikan kemuliaannya dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap minta kemuliaan Tuhan dipulihkan dalam hidup saudara. Tetap datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan kita dapat memulihkan hidup kita. Biarlah kita terima pemulihan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lihatlah bagaimana Ayub, dia doakan sahabat-sahabatnya. Tidak ada satupun sahabat Ayub ini yang menggembirakan Ayub. Tidak ada satupun sahabat Ayub ini yang menolong Ayub keluar dari keadaannya. Tidak ada satupun saudaraku yang butuh musuh kalau sudah punya sahabat seperti Ayub. Saudaraku, tetapi apa yang dilakukan Ayub? Dia malah berdoa untuk kawan-kawan sahabat-sahabatnya itu. Dan Tuhan lihat bagaimana dia mengampuni sahabat-sahabatnya. Bagaimana dia berpanjang sabar, murah hati kepada sahabat-sahabatnya itu. Tuhan lihat kesabaran hati saudara. Tuhan lihat bagaimana saudara tetap percaya kepada firman Tuhan. Walaupun ada masa yang buruk sedang saudara alami seperti Ayub alami. Tapi Tuhan tetap melihat apakah saudara sabar. Saudara tetap berjalan dalam firman. Saudara tetap mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Saudara tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi dendam, tidak menjadi panas hati karena keadaan hidup saudara. Tapi saudara tetap patuh kepada Tuhan, tetap berjalan kepada firman Tuhan, tetap sabar melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan datang memulihkan hidup saudara. Tuhan akan datang, akan memberikan kemuliaannya, dinyatakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara melihat lagi saudaraku, bagaimana kita yang terakhir ini bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada apapun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita sanggup melakukan segala hal. Tuhan kita sanggup melakukan sesuatu yang melampaui batas kekuatan manusia. Tuhan sanggup membawa mujizat dalam hidup saudara. Tetapi ada hal yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah saudara harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara selalu penuh dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah dibaptis air, puji Tuhan, kemarin kebaptisan air kita sudah membaptiskan 321. Beri kemuliaan dulu bagi nama Yesus. Haleluya. 321 saudara-saudara kita sudah dibaptis saudara. Tentunya beberapa daripada saudara hadir di kebaktian ini, amin. Dan beberapa daripada saudara tersebar di seluruh kebaktian GKI seluruh kota Medan. Haleluya. Dan saudaraku, apa yang saudara lakukan pada saat kebaktian baptisan air kemarin, saudara sudah didoakan untuk penuh Roh Kudus. Maka tetaplah penuh dengan Roh Kudus. Dan bagi kita semua yang kita tetap penuh Roh Kudus setiap hari, saudara. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhanlah, Efesus 3:20 tadi yang sudah kita baca, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin. Kuasa apakah itu? Kuasa Roh Kudus. Katakan amin.
Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Mari kita biarkan Tuhan bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa penuh Roh Kudus supaya nyala api Roh Kudus ada di dalam kita. Membuat kita terus berkobar-kobar, terus bersemangat, terus maju bagi Tuhan, terus berkata Yesus itu baik dan tidak melupakan kebaikan Tuhan dan berkata Tuhan kau sungguh amat baik. Kecillah bagimu Tuhan untuk menyelesaikan persoalanku ini. Tidak ada masalah bagimu Tuhan ini menyelesaikan semua masalahku ini. Aku percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu. Tidak akan pernah melepaskan imanku kepada firman-Mu Tuhan. Karena Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kudoakan atau pikirkan. Katakan amin. Saudaraku, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 14 ayat 4. Mari kita buka 1 Korintus 14 ayat 4 saudaraku. Mungkin kita bisa mulai dari ayat 2. Saya bacakan dengan cepat. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4, 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Haleluya. Sampai di situ. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh yang membangun dirinya sendiri? Saudara sedang membangun diri saudara. Saudara sedang memperlengkapi diri saudara. Saudara sedang menguatkan diri saudara sendiri ketika saudara berbahasa roh. Saudara sedang menyalakan api Roh Kudus di dalam saudara yang membuat saudara bangun bangkit, yang membuat saudara ingat kembali kepada firman Tuhan, yang membuat saudara bergairah kembali melayani Tuhan, yang membuat saudara bergairah maju bersemangat bagi Tuhan Yesus. Ketika saudara berbahasa roh. Katakan amin. Saudara berbahasa roh, maka saudara membangun diri saudara. Tadinya saudara loyo, lepai, tadinya saudara merasa hampir-hampir putus asa. Tapi ketika saudara berbahasa roh, maka ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Tuhan datang dan membangkitkan saudara. Kuasa Roh Kudus datang dan menguatkan saudara kembali. Dan Roh Kudus datang dan mengingatkan saudara akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Firman Tuhan yang dapat mengubahkan keadaan saudara. Firman Tuhan yang tidak pernah kembali dengan kosong. Firman Tuhan yang tidak pernah lenyap. Firman Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kurang kuat aminnya, katakan amin lebih keras. Amin lebih keras. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Berdoa dalam roh saudara. Belajar juga berdoa dalam roh. Menyembah dalam roh. Berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus luber dalam saudara. Sehingga saudara bahkan tidak menyadari keadaan saudara. Tapi saudara masuk dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Saudara keluar dari kamar doa saudara. Saudara sudah menjadi orang yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Tadinya saudara menghadapi persoalan saudara hampir-hampir putus asa. Setelah saudara berdoa dalam bahasa roh dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, saudara keluar seperti tentara Tuhan yang gagah perkasa. Tentara Tuhan, yang mengalahkan musuh-musuhnya. Katakan amin. Haleluya. Saudara sendiri mengakui alangkah bedanya Tuhan. Saudara sendiri berkata, oh beda sekali ya Tuhan. Itulah yang dapat dilakukan Roh Kudus bagi saudara. Itulah yang dapat dikerjakan oleh Roh Kudus bagi saudara. Dan saudara mulai mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saudara doa tadi, Tuhan berikan aku hikmat. Dan Tuhan mulai berbicara. Tuhan mulai berkata-kata, begini nakku yang harus kau lakukan. Begini keputusan yang harus kau ambil. Begini rencanaku dalam hidupmu. Karena apa? Karena saudara sudah berdoa penuh Roh Kudus. Saudara sudah membuka hati saudara kepada pekerjaan Tuhan. Saudara sedang membuka hati saudara kepada hikmat Tuhan yang melampaui akal pikiran saudara. Saudara sedang membuka diri saudara kepada kuasa Tuhan yang bisa bekerja melampaui kekuatan manusiawi saudara. Saudara sedang membuka hidup saudara kepada satu rencana Tuhan di mana Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara dan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara. Hal-hal yang supernatural. Yang tidak sanggup dipikirkan oleh manusia ini jauh lebih hebat daripada apa yang saudara pikirkan dan doakan.
maka mulailah hal-hal yang ajaib mulai jadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara penuh dengan Roh Kudus. Saudara penuh dengan Roh Kudus. Saudara berdoa dalam Roh. Saudara menyembah dalam Roh. Saudara membiarkan hidup saudara dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Oleh karena itu jangan pernah lupa berbahasa roh setiap hari. Jangan malu berbahasa roh. Jangan malu berdoa dalam bahasa roh. Jangan pernah ketinggalan berkat daripada berbahasa roh. Biarlah hidup saudara selalu kuat dan selalu siap sedia menerima pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga tepat pada waktunya mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu jatuh ke dalam dosa. Dosa apapun saudara tidak perlu jatuh. Kadang-kadang masalah membuat saudara begitu terpuruk dan membuat saudara mengambil keputusan yang salah, jatuh ke dalam dosa. Tapi penuh Roh Kudus akan mencegah saudara jatuh ke dalam dosa. Penuh Roh Kudus akan menguatkan saudara, akan menyalakan api Roh Kudus di dalam saudara. Suatu kekuatan supernatural yang tidak bisa dihasilkan oleh manusia ini, tetapi hanya bisa berasal dari Roh Kudus yang memberikannya kepada saudara. Katakan amin. Segala sesuatu di dalam hidup kita bersama Yesus adalah hal yang supernatural, saudara. Dan kalau hal yang supernatural itu saudara alami, memang itulah maksud Tuhan yang sudah disediakan bagi saudara. Supaya segala sesuatu supernatural itu akan membawa saudara kepada hal-hal yang ajaib, saudaraku, yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Saudara tidak bisa mendapatkan pertolongan saudara dan kekuatan saudara. Mari datang kepada Roh Kudus. Biarkan dia memimpin saudara. Biarkan dia menguatkan saudara. Mari gandeng Roh Kudus. Jangan berjalan sendiri. Jangan berusaha sendiri. Jangan melepaskan Tuhan. Jangan berkata ikabot, jangan berkata yang negatif. Jangan putus asa saudara, tapi mari gandeng Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus kau kekuatanku. Mulai berbahasa roh, bangun diri saudara. Saudara akan melihat Tuhan akan mulai bekerja dalam hidup saudara. Yang kedua, kita tidak minta kepada Tuhan. Kerap kali kita tidak membuka mulut kita. Dan kita tidak melakukan yang apa yang dinamakan dengan bermohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tapi mintalah agar kehendak Tuhan dinyatakan. Minta agar rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Minta agar masa depan saudara adalah masa depan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Minta agar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Minta maka saudara akan mendapat. Karena bagi setiap orang yang meminta mereka akan menerima. Ini janji Tuhan bagi kita. Saudaraku, mari kita datang dan meminta kepada Tuhan. Apapun itu saudara minta dan minta. Maka saudara akan melihat Tuhan akan datang dan akan memberikan kepada saudara apa yang saudara minta. Kerap kali kita tidak menerima karena kita belum memintanya. Apa yang kata Tuhan dalam Yohanes 16:24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jangan batasi kuasa Tuhan yang berkata Tuhan tidak akan sanggup, Tuhan tidak akan mau memberikan itu kepadaku. Tuhan tidak akan mau memberikan yang itu, cukuplah aku meminta yang ini saja. Aku tidak perlu meminta itu, ngapain Tuhan mengurus hal-hal yang demikian. Tahukah saudara, sampai ke hal-hal yang terkecil sekalipun Tuhan mau menolong hidup kita. Sampai kepada hal-hal yang saudara pikir mungkin Tuhan tidak mau, Tuhan mau. Saudaraku, jangan batasi kuasa Tuhan. Pemikiran Tuhan jauh lebih luar biasa daripada pemikiran kita, saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan keadaan kita. Jangan katakan Tuhan tidak akan mau melakukan hal itu. Kalau demikian ini saja aku sudah cukup puas. Mari datang meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Mazmur 25, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan pada kenyataan Tuhan tidak mengabulkan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan, kita tadi sudah belajar. Karena alasan-alasan tersebut. Karena kita salah meminta. Yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan tahu itu ke depannya tidak akan baik bagi masa depan kita. Tentu Tuhan tidak akan kabulkan. Tuhan juga tidak kabulkan. Karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik bagi saudara. Tuhan juga tidak kabulkan. Karena Tuhan tahu ada masa depan yang lebih baik daripada apa yang saudara rencanakan. Saudara, Tuhan tidak mengabulkannya karena alasan-alasan yang sudah kita dengar tadi, saudaraku. Tetapi Tuhan pada kenyataannya, saudara, Tuhan mau mengabulkan apapun yang saudara minta, saudara.
biarlah saudara datang kepada Tuhan dan minta. Dan kalau itu seturut dengan rencana Tuhan, itu pasti akan dijadikan bagi saudara. Takwa saudara, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi saudara. Biarlah kita minta supaya rencana Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Kita tanya, apa hikmat kebijaksanaan yang kau mau Tuhan? Minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Aku perlu hikmat-Mu, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Minta. Maka saudara akan mendapatkan hikmat Tuhan. Kerap kali kita lupa untuk minta. Kita mau segala sesuatunya jadi saja dalam hidup kita saudara. Tapi kalau kita tilik sebenarnya kita belum meminta untuk itu. Maka kita berkeliling terus sepanjang hari tanpa hikmatnya Tuhan. Karena ternyata memang kita tidak pernah rindu akan hikmat Tuhan. Dan kita tidak pernah minta hikmat Tuhan. Kita tidak pernah minta kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mengatasi semua kehidupan kita. Kita tidak mau hikmatnya Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak meminta dari Tuhan, maka kita tidak dapat. Maka kita mengalami begitu banyak kesulitan yang seharusnya tidak perlu kita alami. Maka kita begitu lama keluar dari persoalan kita. Padahal Tuhan mungkin sudah lama memberikan jalan keluar, menyediakan jalan keluar bagi saudara. Tapi mulai hari ini biar kita ingat untuk meminta kepada Tuhan. Mintalah janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Jangan hanya sekedar tahu janji Tuhan. Yang perlu saudara lakukan, minta kepada Tuhan. Amin. Yang perlu saudara lakukan, datang kepada Tuhan dengan tetap beriman dan terus meminta kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar tahu apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Yang perlu adalah saudara datang dengan rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Dan minta kepada Tuhan. Amin. Minta agar kehidupan yang terbaik Tuhan sediakan bagi saudara jadi bagi hidup saudara. Minta agar seluruh kehidupan saudara diarahkan oleh Tuhan. Minta agar Tuhan memimpin seluruh hidup saudara. Minta agar Tuhan membukakan jalannya dalam kehidupan saudara. Minta agar Tuhan mengaruniakan kepada saudara kemurahan favor dari Tuhan kepada saudara. Saudara mendapatkan kemurahan hati daripada siapapun saudara berurusan sepanjang hari itu. Saudara mendapatkan hikmat Tuhan, saudara minta hikmat Tuhan. Haleluya. Minta agar rencana Tuhan dijadikan dalam hidup saudara. Dan terlebih dahulu rencana Tuhan dibukakan dalam hidup saudara. Saudara mengerti rencana Tuhan. Saudara mengerti kehendak Tuhan. Saudara tahu mengerti jalan Tuhan. Minta agar Tuhan memberikan lebih terang lagi jalannya. Dibukakan bagi saudara. Kehendaknya dibukakan bagi saudara. Apa pimpinannya dalam hidup. Minta. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa meminta kepadanya akan diberikan. Haleluya. Dan yang ketiga, terus berjalan. Katakan amin. Terus berjalan saudara, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berhenti apapun yang sedang saudara hadapi. Seburuk apapun, sekelam apapun, jalan terus. Karena di depan sudah menanti jalan keluar, kebebasan, pertolongan, mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Walaupun kita melalui bayang-bayang maut saudara, kita hanya melaluinya saja. Kita hanya berjalan melalui kekelaman, kita akan melaluinya saja. Kita tidak tinggal di situ. Itulah sebabnya saudara harus terus berjalan. Katakan amin. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti mengikut Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya kepada firman. Tapi terus berjalan. Haleluya. Apapun yang saudara alami terus berjalan. Terus berjalan dalam firman Tuhan. Amin. Oh, memanglah ada tantangan, memanglah gelap, memanglah bayang-bayang maut. Tapi itu hanya sementara. Tidak permanen saudaraku. Itu hanya saudara akan melaluinya saja. Dan saudara keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Sudah menanti kebebasan daripada Tuhan. Saudaraku sudah menanti kelepasan jalan keluar daripada Tuhan. Sudah menanti berkat-berkat Tuhan di depan saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika saudara sedang berjalan dalam lembah kekelaman, yang perlu saudara lakukan apa? Saudara tidak perlu takut bahaya. Sebab Yesus menyertai saudara. Jehovah Shammah. Tuhan bukan nanti di sana bersama saudara. Tuhan ada sekarang bersama dengan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan ada sekarang. Tuhan di samping saudara. Tuhan di samping saudara.
Tuhan ada di dalam saudara. Tuhan di dalam saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Haleluya. Jehovah sama, amin. Tuhan bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi ngapain saudara takut? Ngapain saudara putus asa? Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Karena kemenangan ada di pihak saudara. Kemenangan ada. Haleluya. Ada pada saudara. Haleluya. Apapun kata setan, tutup mulutmu setan. Dalam nama Yesus keluar. Amin. Menyingkir kau dari kehidupanku. Keluar kau. Menyingkir dari pikiranku. Segala pikiran negatif keluar kau. Pergi ambil semua perkakasmu setan. Pergi kutip. Keluar dari pikiranku dalam nama Yesus. Jangan kau dekat-dekat kupingku. Ku tendang kau nanti dengan ayat firman Tuhan yang lebih dahsyat. Haleluya. Jangan biarkan sedikit pun tipu daya setan ada di dalam hati saudara. Buang dari hidup saudara. Buang dari pikiran saudara. Buang apapun semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Buang seketika itu juga. Usir. Firman Tuhan berkata, usir setan maka dia akan lari daripadamu. Haleluya. Usir dia. Usir. Usir semua pikiran negatif itu saudara. Haleluya. Saudaraku jangan mau terima. Saudaraku jangan mau terima. Setan berkata, sudahlah berhenti saja. Sudahlah jangan melayani lagi. Sudahlah gak usah berdoa lagi. Sudahlah gak usah mengharap lagi. Sudahlah gak usah bekerja lagi. Sudahlah gak usah ngapain pun. Udahlah udah habis lah itu. Udah gak ada lagi masa depan. Buang dalam nama Yesus. Amin. Bilang sama setan. Setan kau tidak tahu apa masa depanmu. Biar ku ingatkan. Masa depanmu buruk sekali. Kalau masa depanku jelas-jelas indah sekali. Haleluya. Mungkin kau nggak ingat setan, ku ingatkan ya. Nanti kau akan buruk sekali masa depanmu. Dicampakkan ke lubang yang tidak berdasar untuk selama-lamanya. Tidak lagi bisa mengganggu aku untuk selama-lamanya. Itu masa depanmu. Tapi firman Tuhan berkata, masa depanku, masa depan yang baik. Masa depan yang penuh harapan. Engkau tidak bisa berbuat apapun mengenai hal itu. Haleluya. Baik di dunia ini pun aku diberkati. Di sorga apalagi. Hidup selama-lamanya. Dengan Yesus di sorga. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah sedih lagi. Amin. Jangan pernah tertekan lagi. Amin. Nanti ketawa setan itu. Sungguh menggelikan ya. Dia tidak tahu apa masa depannya katanya. Kita aja tahu kata setan. Kita akan habis. Makanya setan bekerja keras saudara. Karena dia tahu dia akan habis. Dia tahu masa depannya. Nggak ada saudara. Dia akan dicampakkan selama-lamanya. Tapi dia berusaha menarik anak-anak Tuhan dari jalan Tuhan. Dia berusaha sebanyak-banyak orang dunia sana jangan pernah selamat. Ditariknya, dalam nama Yesus. Kita adalah wakil-wakil Tuhan. Untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang di luar sana, amin. Bukan kita yang dipukul setan, kita yang memukul setan. Bukan kita yang dipecundangi masalah, kita yang mempecundangi setan. Kita yang membuat dia malu. Kita yang mengetahui dia. Kita yang bangun bangkit bersinar bagi Tuhan. Amin. Bukan kita yang datang meminta pertolongan kepada orang dunia. Orang dunia yang datang dan meminta pertolongan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Mana haleluyanya? Haleluya. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, orang dunia itu seharusnya datang berharap kepada saudara. Karena dia melihat saudara tetap tegak di atas firman Tuhan. Dan dia melihat bagaimana pertolongan daripada Tuhan datang menghampiri hidup saudara. Dia akan mengakui bahwasannya Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Itulah yang harusnya saudara nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Setiap saat dalam hidup saudara. Bukan hanya nanti waktu saudara mengalami kemenangan itu. Lihatlah bangsa Israel sudah bersorak-sorai terlebih dahulu waktu benteng Jericho masih menjulang tinggi. Dia sudah bersorak hari pertama. Dia sudah mengelilingi berdoa hari pertama kedua. Ada saudara lihat bangsa Israel, matilah kita. Habislah kita. Apa katanya? Kelilingi. Mereka mengelilinginya. Hari kedua kelilingi lagi. Ada saudara lihat bangsa Israel mengeluh,
Udah orang gila nih kita ini. Kerja kita berdoa terus, kerja kita berdoa, bersyafaat terus. Enggak ada nih apapun yang jadi kepada benteng Jericho. Udah sakit jiwanya Joshua itu. Mari kita bawa dulu ke tandu rumah sakit jiwa. Kita tandu dulu Joshua. Kita kasih dulu dia firman. Tapi tidak, mereka percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka tetap mengelilingi tembok Jericho. Mereka tetap mengelilingi. Mereka tetap mengelilingi tembok Jericho belum jatuh. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersorak bagi Tuhan. Mereka bersorak. Haleluya. Mereka bersorak bagi Tuhan. Berapa banyak musuh yang di atas benteng Jericho yang katanya selebar kereta kuda itu, saudara. Saya bisa bayangkan begitu banyak musuh mengejek orang Israel. Oh, orang gila katanya. Tiap hari kebaktian. Senin kebaktian, Selasa kebaktian, Rabu KKS, Kamis dua syafaat, Jumat TKP. Tiap hari lah kau keliling-keliling kebaktian di Medan Kota itu. Udah sakit jiwanya kau. Tapi kita tahu bersorak bagi Tuhan. Kita tahu bersorak. Haleluya. Maka benteng Jericho akan rubuh. Benteng apapun dalam hidup saudara akan rubuh. Haleluya. Segala kuasa setan, pekerjaan setan dihancurkan dalam hidup saudara. Tidak ada lagi satu pekerjaan setan yang bisa ada dalam hidup saudara. Tapi pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi saudara. Dinyatakan bagi saudara. Mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara. Mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Saudara melihat, kita harus terus berjalan, saudara. Seorang perempuan Syro-Fenisia, wah ini Syro-Fenisia ini luar biasa. Apa kata Tuhan? Tidak baik untuk mengambil roti ini disediakan bagi anak-anak, memberikannya kepada anjing-anjing. Ya Tuhan, kata perempuan ini. Tapi anjing-anjing itu boleh makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Dia terus berjalan. Dia percaya Yesus pasti akan memberikan mujizat kepada aku. Yesus pasti akan memberikan mujizat pada. Kelihatannya saat ini saudara, Tuhan sedang berkata kepada saudara, enggak akan jadi itu bagimu. Kelihatannya sepertinya kita sedang mengalami itu dari Tuhan. Enggak akan doa-doa kita yang belum dijawab. Sepertinya Tuhan sedang menjawab seperti itu kepada kita. Ngertikah saudara apa yang saudara maksudkan ini? Amin. Seperti saudara sedang mendengar, seperti perempuan Syro-Fenisia ini sedang mendengar. Enggak bisa kau makan dari roti ini. Kau hanya, iya anjing enggak bisa makan dari roti anak. Iya Tuhan, tapi kan kalau anjing pun bisa nih dapat remah-remah katanya, saudara. Dengan kata lain kita sedang berkata pada Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Haleluya, aku percaya Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Aku percaya masa depanku yang penuh harapan Kau sediakan bagiku. Aku percaya ada jalan keluar dari semua masalahku ini. Aku percaya keadaan situasiku ini pasti berubah. Pasti berubah, pasti berubah, pasti berubah. Hidupku pasti diberkati Tuhan, amin. Hidupku pasti ditolong oleh Tuhan, haleluya. Saudara penuh dengan Roh Kudus. Saudara minta kepada Tuhan ketika saudara terus berjalan. Amin. Apa yang katakan Bartimeus, Yesus anak Daud. Bartimeus itu buta sudah. Begitu banyak halangan yang menghalangi dia untuk bisa melihat kembali. Tapi apa yang dilakukan? Dia terus berjalan. Dia terus berseru, Yesus, Yesus, Yesus anak Daud. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Biarlah aku melihat. Bahkan ketika Tuhan panggil pun Tuhan datang. Dan Tuhan bukannya sopan sekali. Tuhan sudah melihat dia buta dan kemudian Tuhan langsung membuat dia melihat. Tidak, apa kata Tuhan? Apa yang kau mau? Kata Tuhan. Tuhan inilah ngeri kali, kata Bartimeus. Bayangi kalau orang buta itu berkata pada Tuhan, Tuhan ngeri kali lah kau Tuhan, dalam gak usahlah kau sembuhkan. Kejam kali pun kau Tuhan. Enggak, dia berkata Tuhan aku mau melihat. Aku mau melihat, aku mau melihat. Amin, haleluya. Datang kepada Tuhan demikian saudara. Amin, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Saudaraku Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika semua orang Israel ketakutan dan Saul ketakutan, bersembunyi daripada Goliat. Goliat itu sangat besar, musuh yang mau menghancurkan bangsa Israel, saudara. Dan orang Filistin datang, orang Goliat itu Filistin. Dan orang Filistin ini berkata, Goliat yang berkata, kalau kau kukalahkan kau jadi budakku. Tapi kalau kau kalahkan aku jadi budakmu. Orang Israel ketakutan melihat Goliat yang begitu besar. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud percaya kepada Tuhan. Dia berkata, pada hari ini Goliat kau datang mendatangi aku dengan lembingmu yang besar itu, dengan badanmu yang besar itu, dengan segala pengetahuanmu yang luar biasa, kau sudah dilatih dari kecil. Tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel yang hidup itu. Oh haleluya. Amin. Seberapa besar pun musuh datang menghadapi saudara seperti Goliat, datang dengan nama Tuhan. Datang dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Datang dan hadapi Goliat saudara. Jangan mundur.
Jangan berikan punggung saudara kepada Goliat. Hadapi dia. Hadapi Goliat saudara. Lawan Goliat saudara. Jangan berikan punggung saudara kepada kesedihan, bersedih-sedih dengan masalah saudara. Hadapi Goliat saudara. Berperang dengan dia. Hadapi dia dengan firman Tuhan. Hadapi musuh saudara dengan mengucapkan firman. Hadapi musuh saudara dan berdoa bertalu-talu meminta kepada Tuhan. Hadapi musuh saudara dengan sorakan kemenangan. Haleluya. Engkau sudah menang Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah berikan kemenangan itu kepadaku. Katakan amin. Katakan haleluya. Hadapi Goliat saudara. Jalan terus. Amin. Jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Jalan terus. Katakan amin. Katakan haleluya. Ada banyak contoh saudara. Ketika bangsa Israel sampai dimarah di air yang pahit. Mereka bersungut-sungut. Sayang sekali mereka bersungut-sungut. Kalau saja mereka tidak bersungut-sungut, mereka akan tetap sampai kepada Elim saudara. Di mana 12 mata air di situ. Kalau saudara menghadapi sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Jangan bersungut-sungut, jalan terus. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi saudara. Bersabarlah di dalam firman Tuhan. Bertekunlah dalam firman Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Amin. Sesak saudara rasa. Haleluya. Bukan sesak kamar mandi. Ya, sesak karena persoalan saudara. Amin. Sesak karena persoalan saudara. Bersabar, bersabar, bersabar. Terus pegang firman Tuhan. Jangan pernah mundur. Jangan pernah berhenti berjalan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tapi berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus. Firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Jalan terus saudara. Ketika saudara berjalan terus, saudara akan makin kuat. Haleluya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah belakangi musuh saudara, jangan lari dari musuh saudara. Biar musuh saudara yang lari dari hadapan saudara. Karena ada Tuhan yang ada di hadapan saudara, Tuhan bersama dengan saudara. Bertuju musuh, bertuju dia saudara, menyerbu saudara. Tapi saudaraku, berapa banyak pun yang menyerbu saudara, tak berapa pun banyaknya, sehebat apapun masalah saudara, biar musuh saudara itu lari daripada saudara, berpencar. Haleluya. Bersatu jalan dia menyerang saudara, seperti Josafat, 3 musuhnya saudaraku, Amon, Moab, pegunungan Meunim, ya saudara, bersatu menyerang Josafat, tapi mereka hancur semua dibuat Tuhan. Katakan amin. Kelepasan yang dahsyat Tuhan berikan. Hancur semua musuh Yosafat. Keluar semua, berpencaran semua musuhnya. Mati semua saudara, dihancurkan oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti saudaraku. Jangan pernah berhenti putus asa, hadapi musuh saudara. Apakah kata Tuhan kemarin Yosafat kan demikian? Keluarlah, ya kan? Hadapi musuhmu. Berperang kata Tuhan. Dan kau akan lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kau akan melihat aku berperang bagimu. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berjalan, terus berjalan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, Tuhan telah menyediakan kebaikan-kebaikan bagi saudara. Kebaikan-kebaikan yang siap dilimpahkannya bagi saudara, bukan hanya diberikan sekedar cukup, dilimpahkan kepada saudara. Mazmur 31 ayat 20, mari kita buka ayat terakhir. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang berlindung padamu di hadapan manusia. Oh saudara, mari tetap kita ada berharap kepada firman Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap beriman kepada firman Tuhan. Itu yang membuat saudara hidup takut akan Tuhan. Amin. Kalau saudara takut akan Tuhan, itu artinya saudara sedang, coba kalau saudara beriman kepada firman. Ya, saudara percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka saudara hidup takut akan Tuhan. Saudara tidak akan berani melanggar titah Tuhan. Karena saudara tetap percaya kepada Tuhan, tapi orang yang tidak percaya lagi kepada firman, dia hidupnya tidak takut akan Tuhan. Sudahlah, enggak dia percaya lagi aku Tuhan, apa yang pun, ya sudah lama kali aku berdoa Tuhan, enggak jadi-jadi, ngapain lagi, udahlah suka hatiku lah sekarang Tuhan, mau buat dosa, mau enggak melayani, mau enggak datang kebaktian, udah suka-suka aku. Tidak takut akan Tuhan. Makanya tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi mari hari ini kita semuanya penuh Roh Kudus. Jangan pernah berhenti berjalan. Jangan pernah berhenti beriman. Amin. Tetap hidup takut akan Tuhan. Tetap berjalan dalam firman. Amin. Tetap berjalan menghadapi musuh saudara dengan hidup takut akan Tuhan, dengan firman Tuhan. Amin. Dengan tetap meminta, beriman kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Oh saudaraku, maka Tuhan
sanggup dan mau memberikan mujizatnya dalam hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus sanggup dan mau memberkati hidup saudara, menolong hidup saudara. Tuhan memiliki kebaikan yang luar biasa yang disimpannya bagi saudara. Yang disimpannya spesial bagi saudara untuk siap dicurahkannya bagi saudara. Katakan amin. Alangkah besarnya limpahnya kebaikanmu yang kau simpan. Jadi bagi orang yang takut akan engkau, jadi tetaplah hidup takut akan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan masih menyimpan, itu biarlah kita melewati tes kita menunjukkan kepada Tuhan. Selagi Tuhan masih simpan kebaikan yang sudah disediakan yang begitu banyak, begitu limpah itu, kita tetap hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Setan akan mencoba saudara untuk putus asa. Setan akan mencoba membuat saudara berhenti di tengah jalan. Tidak usah lagi lah ikut firman. Tidak usah lagi lah hidup dalam firman. Sudahlah hidup suka-suka hati saja. Tidak usah lagi berharap kepada Tuhan. Tidak usah lagi meminta kepada Tuhan. Apa itu penuh-penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus setiap hari pun gak ada hasilnya. Itu yang mencoba setan buat bagi dalam hidup saudara. Setan akan mencoba saudara putus asa demikian. Tapi firman Tuhan berkata, alangkah besarnya limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Biarlah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan akan curahkan kebaikan yang limpah itu dalam hidup saudara. Katakan amin. Biar kita tetap terus berjalan dalam takut akan Tuhan. Amin. Terus berjalan dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah mundur. Ibrani 10 ayat 35, 38, 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dan saya percaya ini upah juga di dunia ini, bukan hanya di sorga. Kalau di sorga tidak perlu saudara bimbangkan. Tapi saya percaya ini juga upah di dunia Tuhan berikan kepada kita yang takut akan Tuhan. Bacalah Mazmur 112 saudara. Berbahagialah orang takut akan Tuhan. Haleluya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kekayaan kebajikan harta ada di dalam rumahnya. Amin. Walaupun orang benar itu sudah masuk sorga, dia tetap diingat untuk selama-lamanya. Betapa hebatnya limpahnya kebaikan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang yang tidak pernah melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak pernah mundur daripada imannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terus bertekun, katakan amin. Terus bertekun dalam firman Tuhan, amin. Terus bertekun dalam takut akan Tuhan, amin. Terus bertekun berdoa setiap hari penuh Roh Kudus. Terus bertekun mengucapkan firman Tuhan setiap hari, amin. Terus bertekun bersorak-sorai mengucap syukur bagi Tuhan setiap hari, katakan amin. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan